Di video kali ini gue akan ngobrol dengan Dr. Edbert, seorang dokter rehabilitasi medik. Kita akan ngomongin cara duduk yang benar sampai kepada kenapa sekarang banyak banget anak muda yang sakit pinggang. Let's go. Yes. Yeah. Halo. Sebagai dokter physical rehabilitation spesialis. Yes. Bahasa Indonesianya apa tuh? Jadi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Yes. Ini jujur aja ya. Iya. Jadi kan sebelum kesini saya ini bikin IG story. Oke. Buat orang kalau mau nanya. Ya kan? Yes. Karena udah ini kali ketiga sama dokter spesialis kan. Yang nonton tuh pada kayak aduh coba gue tahu gue mau nitip pertanyaan. Atau di kolom komen tuh. Kemarin sama dokter bedah syaraf sama dokter jantung tuh di kolom pertanyaan banyak banget. Yeah. Ada yang curhat soal bapaknya lah apanya. Yeah. Akhirnya buat yang kali ini saya ini sengaja bikin IG story pakai pertanyaan. Gue mau ngundang nih dokter rehabilitasi medik. Yes. Ada yang mau nanya gak? Pada ngirim pertanyaan nih. Ya kan? Aneh-aneh ya? Tapi tolong dong lu jangan ini dong. Jangan bikin malu gue dong. Ini follower IG gue. Banyak banget yang nanya. Dok, emang kalau udah ketergantungan obat rehabnya berapa lama? Yang bener dong. Yang bener dong. Iya, itu adalah satu misconception sih. Banyak yang suka salah mengira. Gitu ya? Itu banyak itu ya? Banyak banget. Bahkan lingkungan sendiri juga? Ya enggak lah, kalau antara lingkungan medis itu biasa, udah pada tahu. Enggak sorry, misalnya awam gitu kayak teman atau apa. Iya. Mereka ngira, emang lu menghadapi pasien-pasien narkoba gimana? Serius, oh itu lazim ya? Enggak lah, ya. Jadi mungkin untuk menjelaskan aja ya, rehabilitasi medik itu berbeda sama rehabilitasi mental. Oke. Jadi yang mungkin di orang bilang ketergantungan obat, itu kan mungkin karena banyak berita-berita selebriti atau siapa gitu yang kena narkoba dan mereka harus direhabilitasi. Mereka taunya itu rehabilitasi itu konotasinya sama dengan obat-obatan. Tapi sebenarnya itu lebih bagian rehabilitasi mental, itu bagian dari psikiater ya. Jadi lebih dari kedokteran jiwa. Kalau saya ini rehabilitasi fisik. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan fisik tubuh manusia kita. Berarti fisik ya, badan fisik, ya. Semua, kepala sampai kaki. Karena mereka tahu mungkin rehabilitasinya. Iya. Ada lagi yang nanya, "Bang, kapan ganja legal?" Tanyain. Masa gitu? Ada aja lu. Tapi sisanya pertanyaannya benar. Ada yang benar. Nanti kita akan ke pertanyaan mereka ya. Sip. Berarti lingkup pekerjaannya apa? Apa bedanya sama fisioterapi? Jadi ini banyak yang suka nanya juga ya, dan masih banyak yang bingung. Jadi memang penjelasan dari spesialisnya sendiri itu, kan jadi spesialisnya itu namanya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ini adalah dokter spesialis yang fokusnya itu adalah untuk merehabilitasi fungsi dari pasien tersebut supaya dia bisa kembali aktivitas sehari-hari. Itu secara general umumnya ya, tapi karena luas banget cakupannya, jadi mungkin kita jelasin pakai contoh aja. Gitu ya. Jadi ini bisa dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Jadi misalkan kalau ada pasien yang sakit, misalkan masalah nyeri, sakit pinggang, sakit lutut, sakit leher, dia pasti aktivitas sehari-hari terganggu, ya kan? Di situ kita bisa masuk perannya untuk kita mengatasi nyerinya, untuk supaya dia bisa kembali aktivitas normal. Tapi ada juga kasus-kasusnya yang seperti berat gitu kondisinya, seperti sakit stroke atau mungkin post operasi. Nah itu kalau misalkan pas sakit stroke, itu biasanya kan dia lemah nih, lemah tubuhnya, dia untuk duduk aja susah, dia untuk berdiri aja susah, untuk makan, untuk minum itu susah. Jadi di situ kita ingin merehabilitasi fungsi gerak dia, fungsi makan dia, fungsi ngomong dia, supaya dia bisa aktivitas normal atau senormal mungkin. Dimana kita bisa mendekati ke fungsi normalnya dia. Jadi itu adalah fokus dari dokter rehabilitasi. Nah bedanya dengan fisioterapi. Nah fisioterapi itu biasanya adalah, jadi beda ya, ini beda profesi. Kalau dokter itu kan ada dokter umum, dokter spesialis macam-macam. Kemudian untuk terapis itu ada banyak macam terapis. Salah satunya fisioterapis. Ada lagi terapis wicara. Terapis okupasi, itu mereka adalah terapis-terapis yang memang fungsinya itu untuk memperbaiki fungsi khusus dari tubuh. Jadi fisioterapis ini adalah untuk yang biasanya fokus untuk fungsi gerak tubuh. Jadi ya gerak-gerakan tubuh, otot, tulang sendi gitu, mereka yang melakukan terapinya. Ada lagi terapis wicara, itu yang mereka terapis yang fokus untuk mengembalikan
fungsi bicara, komunikasi, dan juga menelan. Itu karena apa itu hilang? Karena biasanya karena masalah stroke itu bisa salah satunya yang paling sering. Tapi banyak juga kasus-kasus lainnya. Misalkan pasien-pasien yang memang sudah usianya, orang-orang lanjut usia itu biasanya punya gangguan menelan tuh. Dan jadi orang tua itu harus hati-hati tuh, yang suka kalau makan terus suka batuk-batuk, tersedak gitu. Nah itu berarti fungsi menelannya itu sudah menurun. Dan itu hati-hati karena kalau sampai terjadi keselak atau ada yang masuk gitu, aspirasi, itu bisa terjadi infeksi paru dan jadi perawatan rumah sakit dan lain-lain, jadi panjang ceritanya. Bentar, itu dia nggak bisa nelen karena ototnya udah mulai lemah atau apa, lupa nelen kah? Bukan. Apa gimana tuh? Kok bisa nggak nelen nggak sempurna gitu? Jadi kalau misalkan fungsi menelan itu ada banyak ya yang bekerja secara bersamaan. Salah satunya itu adalah ototnya itu sendiri, otot untuk menelan. Mungkin kalau muda ini kita take it for granted lah. Kita lupa, kita menelan makan biasa aja. Tapi seiring berjalannya usia, itu akan melemah ototnya. Jadi dia akan untuk squeeze dari makanan masuk ke dalam kerongkongan itu akan lebih sulit. Selain itu juga ada penurunan dari refleks menelannya atau dari sensorinya. Itu nggak mau terlalu teknikal lah. Tapi intinya ketika fungsi-fungsi itu menurun, jadi ada yang miss aja salah satu faktor itu bisa menyebabkan gangguan menelan. Itu lazim gak gangguan? Ini saya baru pertama kali dengar orang punya masalah nelan loh. Wah banyak sekali. Banyak ya? Terutama kalau udah usia 70-80 tahun, itu coba lihat ya. Mungkin ada yang orang tuanya yang mulai kalau lagi makan atau menelan kadang-kadang kayak jadi batuk-batuk. Nah batuk-batuk ini sebenarnya bisa jadi tanda-tanda sudah ada gangguan menelan. Soalnya kalau anak saya gangguan ngunyah. Jadi dia nggak tahu, dia 1 minggu ini lagi tiap kali makan Aca nggak mau ngunyah, pokoknya nggak mau ngunyah gitu. Jadi dia gini aja. Nah itu juga bisa jadi satu gangguan. Oh serius? Harus dibawa nih kayaknya nih. Tapi kadang-kadang dia kalau lagi kesal doang biasanya. Oh iya, masalah mood juga. Kayaknya masalah mood deh itu, soalnya kayak gak suka makanannya kali. Gak suka makanannya mungkin. Ini bosen. Mau mainan biasanya. Oh iya, kayak maunya. Iya, mainan Aca mana Pak yang kemarin gitu. Belum Ca, lagi dikirim Aca nggak mau ngunyah gitu. Modus. Berarti intinya adalah kalau fisioterapi itu terapisnya yang mengerjakan hal-hal yang kayak gini gitu ya. Betul. Tapi kalau dokter rehabilitasi medik mengembalikan fungsi, jadi lebih makro gitu. Jadi kita lebih melihat secara holistik, secara keseluruhannya. Dia membutuhkan apa pasien ini? Apakah cukup fisioterapi aja? Ataukah butuh bantuan yang lainnya? Apakah butuh bantuan obat? Karena kita dokter bisa memberikan obat. Apakah membutuhkan pemeriksaan lanjutan? Atau membutuhkan konsultasi, jadi interdisiplin antara spesialis lain. Itu jadi kita jadi penjembatan ini semuanya. Berarti yang datang nih, umumnya kan Dr. Edward punya klinik juga ya kalau nggak salah. Yes, betul. Namanya Visio apa tuh? Visio Medical Clinic. Visio Medical Clinic. Dan Kineo Clinic juga. Dan? Kineo Clinic. Terus ada visionya tuh di judulnya tuh. Berarti di kliniknya itu isinya ada banyak fisioterapi juga. Nah yang datang nih, kita ngomongin Visio Medical Clinicnya deh. Mayoritas masalah apa? Mayoritas sakit pinggang. Itu nomor 1. Kenapa sih? Ada apa dengan orang sakit pinggang di zaman sekarang? Aku tuh sampai waktu itu sempat ngobrol sama Visio juga. Dia bilang sakit pinggang ini dan sakit punggung nih udah kayak flu. Emang iya ya? Udah selazim itu ya? Secara statistik ya, maksudnya ya secara dunia gitu ya, dibilang 80% populasi dunia pasti pernah kena sakit pinggang. 80%? Pasti pernah kena sakit pinggang, yes. Yang bener aja. Cuma menurut saya malah lebih banyak lagi harusnya. Oh gitu? Karena kapan sih siapa yang gak pernah kena sakit pinggang? Pasti ada aja. Dan itu bisa disebabkan banyak-banyak hal. Pinggang tuh berarti ini teknis ya, maksudnya kayak gabungan sama punggung kah gitu, atau punggung beda, pinggang beda gitu? Iya, pinggang itu mungkin lebih cenderung ke punggung tapi yang agak bawah ya. Ya, punggung kan sebenarnya agak luas sampai atas, sebenarnya punggung semua kan. Iya. Cuma orang bilang pinggang itu mungkin karena memang lebih close to dekat ke pinggang kita. Tapi sebenarnya kalau disebutnya low back pain itu di antara tengah badan sini, torso kita sini sampai ke bawah ke panggulnya sini. Jadi yang lazim nih ya, orang datang gitu. Saya sakit nih di bagian sini. Itu lazim ya, udah kayak makanan sehari-hari ya. Yes. Sakit pinggang lagi nih gitu. Apa yang dilakuin biasanya? Karena di kantor ini juga banyak banget yang sakit pinggang. Ya, pertama pasti kita periksa ya pasiennya. Jadi sakit pinggang itu memang kalau dibilang
diagnosis itu bisa jadi satu diagnosis, tapi itu besar sekali jenisnya dan macam-macam banget penyebabnya. Yang paling sering sih masalah otot aja. Jadi ya biasanya kita harus pertama bedain ini adalah masalah otot, masalah tulang, masalah saraf, atau mungkin masalah sendinya. Jadi yang paling sering itu memang biasanya ototnya. Jadi kita akan periksa ototnya, apakah ada ketegangan otot tertentu, spasme-spasme yang menyebabkan nyerinya itu, atau sebenarnya masalah ini lebih dalam. Itu dari bagian tulangnya atau di bagian sarafnya. Jadi itu yang akan kita periksa dulu. Jadi kita bisa tahu persisnya mana kita akan terapinya. Itu level-levelnya tuh. Jadi kalau yang paling culun itu yang paling oke lah gitu, itu otot ya. Yes. Terus baru tulang tuh udah mulai serius nih. Yes. Ya juga. Abis itu baru syaraf gitu. Yeah. Bisa dibilang begitu, cuman ya karena itu semua bisa berhubungan. Jadi ketika ada gangguan saraf kejepit misalkan, itu pasti juga akan mempengaruhi ke otot-ototnya juga. Jadi itu juga bisa nyaru jadinya semuanya. Makanya harus bisa diidentifikasi dengan baik. Makanya kalau orang nanya-nanya nih, saya sakit pinggang, obatnya apa? Kadang susah jawab ya, apalagi kalau di online cuman komen-komen kayak gitu, harus diperiksa dulu itu. Kenapa sekarang di atas 80% orang sakit pinggang? Ini masalah apa? Masalah kebanyakan duduk kah atau apa? Iya, kebanyakan itu karena masalah kebanyakan duduk. Jadi mayoritas populasi kita kan pasti kerja bisa 8 jam sehari. Dan mayoritas pekerjaan banyak duduk. Bisa berjam-jam, bahkan lebih dari 10 jam, 12 jam sehari. Dan ini menyebabkan otot-ototnya jadi lemah. Dan apalagi kalau duduknya gak benar posisinya. Ini banyak dosa-dosanya nih. Kalau teman saya ada, dia gak pernah sakit pinggang sama sekali. Namanya Pandu. Karena tiap hari rebahan mulu. Emang gak pernah kemana-mana dia. Ya bisa jadi, tapi kelamaan rebahan juga gak bagus. Oh gitu? Oh iya, gak boleh, jangan. Gak boleh juga ya berarti ya? Jangan dong. Oke. Sekarang kita ngomongin posisi duduk. Gimana cara posisi duduk yang benar? Jadi untuk posisi duduk. Iya. Jadi pertama, kursinya harus diatur supaya cocok sama badannya. Kursi diatur supaya cocok sama badan. Jadi pertama tinggi dari kursinya itu, kalau bisa memang yang bisa naik turun sesuai dengan tinggi badannya. Ini bisa naik turun nih. Lalu, jadi bisa ngepasin supaya kakinya itu bisa menyentuh lantai dengan sempurna ya. Jadi bukan nyentuhnya begini atau begini, nekuk, jadi nyentuhnya bisa begini. Siku-siku gitu 90 derajat. Nah, itu untuk kaum saya yang agak pendek sih, agak susah ya. Ini misalkan bisa di-adjust gitu bisa. Kursinya ya. Harus napak ya? Napak. Napak. Kita adjust dikit ya. Ini ya. Itu dokter udah napak berarti ya? Dikit. Udah gini. Iya. Terus kemudian kita pengen duduk semundur mungkin. Jadi nendernya. Gitu? Justru harus mundur. Tapi biasanya orang mundur tuh gini kan? Itu gak boleh? Jadi tegak. Jadi kita bikin serial 90 derajat. Kakinya membentuk 90 derajat ke atas. Lututnya membentuk 90 derajat. Kemudian sama badannya membentuk 90 derajat lagi tegak ke atas. Harus nyender kah? Sebaiknya nyender. Apalagi kalau mau duduk dalam waktu lama. Nyendernya itu ini kan di belakang nih. Nyendernya itu ada gap di belakang. Jangan ada gapnya. Gak boleh ada gapnya. Harus nempel. Jadi kalau dia terlalu dalam kursinya. Pasti kan cenderung terlalu ke belakang. Itu paling enak dok. Iya. Kadang-kadang kaki di meja. Terus pala di lantai gitu. Saya juga harus ngaku ya kadang-kadang dosa juga sih. Untuk duduknya. Iya. Di bantalan pantat kah atau ada tempat yang itu enggak? Jadi yang paling ideal adalah kita membagi rata beban tubuhnya di sepanjang paha kita. I see. Jadi pahanya kan dari bokong ke bagian sampai sebelum lutut itu bebannya dibagi di situ semua. Jadi jangan cuma di ujung pantatnya doang. Atau bahkan sampai naik kaki. Iya itu enak banget sih. Kalau di rumah itu paling enak. Iya. Efeknya apa? Kalau posturnya yang slouching gitu, yang gini gitu sambil main game, itu efeknya apa? Jadi tulang belakang kita itu kan memang sebenarnya dia struktur yang pasif ya. Jadi dia itu adalah sekumpulan tulang aja nih. Dan yang menjaga posturnya itu adalah otot-ototnya. Kalau kita membuat atau kita duduk dalam waktu lama dengan postur yang kurang baik, dia melengkungnya agak aneh gitu ya, melengkung begini. Nah itu lama-lama bisa membuat gangguan postur dalam jangka panjang gitu loh.
Jadi dia bisa merubah alignment dari tulang-tulang tersebut. Dan ini bisa bikin masalah lagi untuk jangka panjangnya. Jadi dia lebih gampang sakit pinggang, jadi posturnya miring-miring, dan bisa jadi saraf kejepit juga. Tapi kalau postur miring-miring itu berarti yang berubah ototnya sehingga struktur tulangnya ngikut, atau memang tulang yang jadi berubah? Semuanya bisa berubah. Wah. Tapi ya memang nggak ada terjadi dalam waktu cepat ya. Biasanya itu overtime, akumulasi, terus lama-lama bisa membuat makin bungkuk. Karena orang takut bungkuk kan sebenarnya di masa tua. Itu harus diinvestasi dari masa muda itu, jangan bungkuk kalau duduk. Dan juga kalau kerja itu jangan lihat ke bawah terus seperti begini. Kan biasanya kalau kita bekerja pakai laptop gitu kan, kebanyakan kelihatan ke bawah gitu. Nah memang idealnya itu kita ngeliatnya ke depan kayak gini. Ini ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu, misalkan pakai monitor sendiri di depan atau diangkat pakai stand laptopnya. Karena saya lihat juga banyak yang ini kan, ada beberapa teman yang saraf kejepitnya di leher justru. Yes. Itu apa ininya penyebabnya? Karena itu sering nunduk. Salah satunya yes. Jadi sering nunduk. Jadi kalau banyak nunduk begini, atau bisa juga sebenarnya karena kejadian-kejadian tertentu kayak jatuh lah, atau misalkan habis ngangkat berat, salah ngangkat barang, ngeden. Ada yang karena bersin juga pernah, atau batuk. Masa bersin terus tulang belakangnya gitu? Itu biasanya karena bantalannya menonjol dan menekan ke saraf. Terus dengan bersin dia memperparah itu? Iya. Jadi ada kejadian yang apalagi zaman COVID kemarin tuh. Iya. Ada pasien yang batuk-batuk terus dia jadi saraf kejepit. Itu karena dia kebanyakan batuk itu pernah. Apa karena batuknya ke depan? Enggak ngaruh. Karena ketika kita batuk itu tekanan di dalam tubuh kita tuh meningkat gitu. Jadi itu makanya ketika kita ada saraf kejepit sebenarnya menghindari gerakan-gerakan yang membuat mengedan. Atau ngangkat-ngangkat berat itu. Karena dia bisa membuat bantalannya keluar lagi dan menekan ke sarafnya lagi. Apa olahraga yang paling bagus buat postur, buat tulang? Kayak yoga, pilates gitu oke nggak? Ya itu paling sering sih memang paling gampang ya disebutkan ke pasien, paling taunya mereka yoga atau pilates. Sebenarnya olahraga yang bagus buat kasus saraf kejepit itu bisa macam-macam. Yoga, pilates itu bagus, tapi sebenarnya lebih ke apa yang pengen dilakukan, apa yang pengen dicapai. Jadi misalkan kasus-kasus saraf kejepit ini biasanya disebabkan karena kelemahan otot-otot di tulang belakang kita. Jadi yang harus kita lakukan apa? Penguatan otot-otot tulang belakangnya dan memperbaiki posturnya. Dan caranya itu bisa macam-macam, gak cuma yoga atau pilates. Bisa aja dengan senam-senam lantai, senam-senam yang bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa harus ke kelas, itu juga bisa. Saya pernah bikin videonya actually buat latihan-latihan ini. Mungkin bisa dilihat juga nanti. Di IG-nya ada kan? Di IG sama YouTube juga ada ya. Terus selain itu berenang juga bagus. Nah berenang ini nih gimana nih? Gaya bebas kah? Gaya katak kah? Karena semua orang bilang berenang bagus buat tulang punggung gitu. Iya benar. Jadi berenang itu bagus kenapa? Karena dia bisa menggerakkan seluruh tubuh kita. Tapi dengan bebannya dikurangin. Kalau beban tubuh kita kan waktu masuk dalam air kan tidak terlalu berat kan. Saya lebih enteng karena kita mengapung. Jadi beban ke tulang belakangnya, ke bantalannya itu lebih ringan. Dan tapi dia bisa mengaktifasi, bisa menggerakkan seluruh otot-otot tubuhnya. Berarti gaya apapun? Gaya apapun sebenarnya oke. Tapi ya mungkin gak kupu-kupu juga ya, agak terlalu berat itu. Kalau kupu-kupu apa? Karena tulang punggungnya juga ini, apa gimana? Apa gak banyak yang bisa? Agak banyak yang bisa juga kan. Yang paling aman sih biasanya gaya dada. Gaya katak atau gaya bebas. Saya jago kupu-kupu. Tapi masih kepompong. Jadi gitu jadi. Bisa aja. Kupu-kupunya. Kalau joget sih saya gini. Iya. Dansa kan. Dance ya boleh ya kalau dance ya? Dance. Gak boleh ya? Dance apa dulu? Tadi kata dokter tadi harus. Banyak gerak ya. Tapi kalau break dance ya jangan juga ya. Oh iya benar. Oke. Wah ternyata nih masalah yang lazim banget ya. Dan makin lama makin muda yang kena sakit pinggang. Yes, karena memang kita udah makin jadi manusia ya. Zaman sekarang tuh udah makin banyak duduknya daripada berdirinya. Apalagi mulai dari kecil. Notice kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak main gadget kan. Benar. Daripada olahraga lari-larian di luar. Iya. Jadi itu udah dari kecil kita udah lebih banyak duduk. Nah ini untuk anak nih. Karena anak saya kalau hari Minggu itu gadget day.
Jadi mereka bebas untuk nonton pakai iPad gitu-gitu. Posisi duduknya juga harus kita perhatiin meskipun mereka baru 4 tahun 3 tahun ya. Yes. Harus dari sekecil itu ya. Iya. Oke, karena kadang-kadang saya ngegapin mereka duduknya kayak nyendernya kayak gini, terus ada gap di punggungnya, terus sambil kayak gini. Benerin dulu duduknya, benerin dulu. Karena lebih baik mulai awal daripada mengejar ketinggalan. Karena kalau itu udah jadi habit ya, udah jadi suatu kebiasaan, akan lebih sulit untuk merubahnya. Oke. Saya juga dulu dulu zaman SMP gitu kali ya, agak bungkuk. Tapi ketika sadar pengen berubah gitu emang harus dari diri kita sendiri sih. Kita sadar kita harus bisa tegak. Oke. Nah itu nggak ada shortcut, nggak ada cara yang bisa memastikan mengkoreksi postur harus maksudnya di terapi atau dikretek atau diapain itu yang bisa jadi tegak gitu. Nggak ada, itu harus dari kesadaran diri sendiri. Korset sekalipun? Korset itu hanya alat bantu. Jadi dia pengingat kan. Jadi kalau kita begini dia begini. Dia begini, kita begini. Tapi tetap yang harus kerja adalah ototnya. Karena kalau kita terlalu tergantung sama korset, yang jadi ya kita kalau lepas dari situ ya lupa juga sama aja. Iya. Nah terus waktu itu pernah bangun gak bisa nengok. Oke. Gara-gara lehernya gini kan. Salah tidur. Cuman itu udah kayak berulang kali Dok. Kayak berapa kali selalu kayak gitu. Sebenarnya posisi tidur yang benar tuh kayak apa sih? Oke. Ini ya saya juga pernah bahas nih. Iya. Jadi posisi tidur itu memang paling ideal itu terlentang. Oh gitu, malah justru terlentang gini ya? Oke. Dengan posisi flat kan, kita diranjang flat, jadi semua lurus netral posisinya. And then lehernya itu harus tersupport dengan baik oleh bantalnya. Oke, berarti pakai bantal nih ya? Bantal, tapi bantalnya mensupport leher ya. Jadi bukan kepalanya. Karena ada yang mensupportnya itu di kepala, jadi dia agak nunduk begini. Sedangkan kita pengen mensupport dia di leher, jadi dia agak sedikit dongak sedikit lah, ada tersupport di lehernya. Ini artinya bantalnya gak boleh empuk kah? Atau? Boleh empuk, tapi dia harus bisa mensupport. Saya agak sulit ngomongnya, karena kadang harus agak ditunjukkan gitu sih. Atau bantal yang itu ya, bantal yang terapi itu ya. Kemarin sempat beli juga tuh yang gini, yang cekung gini. Itu bisa, salah satunya. Jadi itu bisa untuk menjaga kurva atau lengkungan dari lehernya. Jadi dia mengikuti bentuk lehernya. Itu yang paling ideal. Jadi jangan terlalu tinggi bantalnya itu pertama. Karena bantal terlalu tinggi bikin lehernya jadi menunduk terus kan. Dan itu 8 jam sehari, selama setiap hari bertahun-tahun, pasti lama-lama pasti kepalanya maju ke depan lama-lama. Enggak sih. Langsung gini. Oke. Nah, kasurnya harus empuk gak? Apa justru yang keras? Paling ideal sebenarnya medium firm. Tapi ini kan generalnya susah ya mengukurnya ya. Ya. Kalau dibilang gitu, selalu saya bilang ke pasien, jangan terlalu empuk, jangan terlalu keras. Susah banget Dok, mau tidur doang susah banget. Ya sebenarnya sih yang nyaman ya. Berarti yang dalam posisi ketika kita tiduran itu tidak terlalu jatuh ke dalam. Atau sampai membuat suatu cekung gitu. Ya kan kalau kita tidur di papan nih, pasti ada yang sisi yang tidak kesupport kan. Jadi pasti ada yang bolong gitu. Jadi kita pengen semuanya tersupport dengan baik, tapi tidak sampai belesek ke dalam. Kan orang bilang kalau kasur makin empuk makin enak. Nah. Berarti kalau dia belesek itu justru gak boleh? Nggak boleh. Karena kalau dia belesek malah bisa bikin sakit pinggang. Malah sakit. Banyakan malah makanya mungkin orang suka dengar, kalau sakit pinggang atau saraf kejepit, tidur di lantai aja atau di papan, yang keras-keras gitu. Ya itu sebenarnya ya ada benernya tapi gak usah sampai ke sekeras itu juga gitu. Jadi bisa juga di yang agak keras dikit tapi masih ada empuknya. Nah ini memang gak bisa disamain sama semua orang karena berat badan orang beda-beda. Kalau orang berat badan 150 kg sama yang 50 kg, tingkat kekerasannya juga pasti perlunya beda panjangnya. Jadi tergantung orangnya juga dan harus dites sendiri kah? Harus tes sendiri. Makanya banyak itu Dok, pameran kasur di mall. Ya, itu kalau kita lihat dari atas, bapak-bapak ketiduran semua di situ. Iya. Itu entah ngetes apa capek tuh mereka tuh. Nemenin mamahnya. Iya, nemenin istrinya. Berarti harus ngetes sendiri ya? Iya, saya biasanya sih rekomendasi itu pasti ke pasien. Pokoknya intinya jangan sampai blesek. Kalau blesek itu dia merasa gak nyaman gak? Kerasa gak? Aduh gak nyaman nih gitu. Berasa ya pasti? Mungkin sebagai patokan, kalau buat bangun aja udah susah. Kayak misalkan lagi tiduran, terus mau bangun aja tuh kayak agak berat gitu. Gitu udah terlalu empuk gitu. Bener Dok, apalagi kalau pagi-pagi. Aduh masih ngantuk nih gitu.
Enggak, bukan gitu ya. Maaf ya, bercanda. Oke, nah ini banyak juga nih. Skoliosis. Itu sering terima juga pasien skoliosis? Yes, skoliosis salah satu kondisi yang sering terjadi juga. Dan ini sebenarnya lebih banyak terjadi daripada yang kita sadari. Ini definisinya dulu ya, berarti tulangnya gimana tuh kalau skoliosis? Skoliosis itu biasanya adalah gangguan postur dari tulang belakangnya ya. Dia bentuknya jadi kayak S. Jadi dia miring secara yang harusnya lurus dia jadi bentuknya S. Dan juga biasanya ada sedikit rotasi juga. Jadi dia sebenarnya gangguannya 3 dimensi gitu. Jadi ke samping dan ada putarannya. Oh, karena teman saya ada yang skoliosis dan dia harus pakai korset lah apa segala macam kan. Ini apa artinya, apa dia ada salah dari kecil sehingga menyebabkan tulang kayak gitu? Apa memang genetik kah atau memang nggak bisa dihindarin atau apa tuh? Skoliosis itu tuh jenisnya juga banyak. Jadi ada yang dari luas ya. Jadi ada yang mulai dari lahir, yang congenital. Ada yang dimulai dari anak juvenile, ada yang dimulai dari remaja, adolescent, ada yang dimulai dari sejak dewasa. Atau sejak lansia bahkan. Jadi itu penyebabnya beda-beda. Tapi yang paling sering terjadi yang biasanya terjadi pada saat remaja atau adolescent. Dan ini penyebabnya banyak, faktornya utamanya genetik. Oh, jadi berarti memang, ibunya juga? Ya bisa orang tuanya atau biasanya sih ibu atau bapaknya ya. Ada juga kemungkinan skoliosis. Tapi ya itu bukan jaminan sih. Karena itu juga ada faktor lain seperti kebiasaan. Misalkan dia berdirinya atau duduknya cenderung miring satu sisi. Itu juga bisa jadi penyebab skoliosis. Kalau dia genetik, dan rata-rata itu perempuan nih? Kebanyakan perempuan. Emang secara demografik sih kebanyakan perempuan. Kalau memang dia memang bukan karena postur, kebiasaan postur, berarti itu kan tulangnya secara natural bentuk sendiri dan rotasi. Gimana cara nyembuhin yang dari struktur aja udah begitu gitu? Ya, jadi dia juga ada derajatnya ya skoliosis ini. Ada yang dari ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Biasanya kalau ringan itu kita akan melakukan terapi saja. Terapi jadi isinya stretching dan latihan-latihan penguatan untuk lebih ke mengkoreksi gerakan tubuhnya. Sama mengurangi keluhan kalau ada keluhan. Kalau sudah sedang itu bisa kita lakukan bracing. Bracing itu yang pakai korset tadi itu. Jaket korset yang bikin dia menjaga supaya dia gak terlalu miring banget gitu. Atau ya kalau sudah berat itu dioperasi. Operasi itu dibuka tulang belakangnya, dipasang pen besi gitu ya, supaya dia menjaga lurus tulang belakangnya. Tapi ini ya sebenarnya belum tentu perlu. Tergantung kondisinya, makanya harus dilihat usia berapa kenanya dan keluhannya apa. Dan berapa derajatnya. Kalau gak dibenerin, apa yang terjadi? Kalau masih ringan gak masalah. Paling cuman lebih gampang pegel daripada orang lain. Jadi lebih gampang gak enak. Misalkan biasa di belikatnya atau di pinggangnya itu berasa gak enak. Itu bisa lah kita manage, kita terapi, kita stretching gitu, itu bisa. Tapi kalau yang sudah berat, itu ya misalkan sudah 70 derajat, 80 derajat, miringnya tuh udah miring banget tuh. Udah berdiri aja tuh udah miring sekali. Itu memang bisa menjadi gangguan fungsi jantungnya, parunya, itu jadi gak bagus lah, bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang lain. Makanya itu biasanya operasi dilakukan kalau memang sudah berat sekali. Wah, ini seru banget. Ini sekarang saatnya kita ke pertanyaan-pertanyaan. Yang masuk dari Instagram, yang bukan soal narkotik. Wah, tegang nih. Apa nih? Dokter minta kiat-kiat menghindari syaraf kejepit di usia muda. Terus ada emoticon dia tos sama dirinya sendiri. Kita ada kan? Oh itu tos ya? Kirain apa? Tos. Prayer sign. Dia tos sama diri sendiri. Kiat-kiat menghindari syaraf kejepit usia muda. Jadi ini ngomong apa sih? Pemirsa boleh. Karena kita tayang di tahun 1970. Ya siapapun ya penonton. Para penonton. Ya jadi untuk mencegah saraf kejepit itu pertama harus melihat postur sehari-harinya. Jadi kalian pekerjaannya apa? Misalkan banyak duduk, berarti perhatikan postur duduknya sehari-hari seperti apa. Di posisi seergonomis mungkin. Investasi di peralatan yang diperlukan, misalkan tadi kursi yang baik, stand laptop atau monitor, itu bisa sangat penting gitu untuk kedepannya. Kemudian jangan duduk kelamaan. Jadi kalau udah duduk nih, udah setengah jam, idealnya berdiri, jalan-jalan dikit.
2 menit gitu. Supaya dia gerak lagi ototnya dan tulangnya. Nggak terlalu berdiam di satu posisi terlalu lama. Itulah kenapa standing desk sekarang laku juga ya? Iya. Kan banyak orang yang kerja sambil berdiri kalau nggak salah. Itu nggak apa-apa kalau itu? Nggak apa-apa. Mending berdiri kelamaan? Mending berdiri. Oh. Karena emang manusia kita dibuat untuk sebenarnya, kita kan dulu manusia dibuat sebagai hunter. Iya. Pemburu. Kita harus banyak lari, berdiri, mengejar hunting gitu. Kalau nggak bisa survive. Tapi sekarang kita dibuat duduk terus setiap hari. Jadi kayak kita belum evolve sampai kita bisa duduk selama itu tanpa ada efek-efek sampingnya. Oh, karena badan kita secara struktur evolusinya belum sampai ke situ. Iya, begitulah katanya. Okay. Ini aneh nih. Apakah pasien dengan diagnosis sarkopenia harus mengontrolkan diri dokter rehabilitasi medik? Sarkopenia itu apa? Soal otot ya? Apa ya? Sarkopenia itu adalah di mana kondisi biasanya terjadi kalau sudah lansia. Jadi ada yang namanya kalau udah aging proses ya, udah di atas lansia gini, biasanya fungsi-fungsi dari struktur otot-otot kita dan itu sudah mulai menurun tuh. Otot-ototnya sudah mulai mengecil dan dia bisa digantikan sama lemak. Jadi semakin tua usia, otot-otot kita, sel-selnya akan semakin mengecil. Dan menyusut, dia bisa menyusut dan dia bisa digantikan jadi sama lemak. Dan ini akan menyebabkan kelemahan-kelemahan di seluruh tubuh sih. Basically dia bisa terjadi di seluruh tubuh. Nah ini terjadi sarkopenia. Dan itu ya baiknya memang dikonsultasikan kalau memang untuk di screening gitu. Apakah benar ada, dan kalau ada memang harus dilakukan latihan-latihan untuk menguatkan ototnya itu lagi. Ini lazim terjadi di lansia berarti ya? Iya betul. Apa supaya di tua gak kayak gitu? Apa yang kita lakuin? Aktif. Dipakai terus? Pakai terus. Ototnya gitu? Iya. Jadi kalau ada konsepsi di mana kalau sudah tua itu tidak bisa banyak melakukan aktivitas, sebenarnya kurang tepat. Jadi kita harus seaktif mungkin sampai kita tidak mampu aktif sebenarnya. Jangan dibatasin karena hanya usia doang. Kecuali memang ada faktor-faktor lain seperti misalkan ada punya penyakit jantung, punya penyakit ginjal yang memang mungkin menyebabkan dia nggak bisa aktivitasnya seberat itu. Karena olahraga itu sebenarnya tidak dibatasi oleh usia. Selama dia masih mampu, masih bisa. Karena ada juga cerita-cerita yang kayak usia 60 tahun, 70 tahun masih bisa lari maraton. Jadi itu gak apa-apa ya? Selama dia mampu, gak apa-apa. I see. Asal jangan orang yang gak pernah lari tiba-tiba maksain. Nah itu kan berarti dia di luar kapasitas dia beraktivitas gitu. Kalau dia memang masih bisa aktivitas seperti itu, stay as active as possible. Kan lari mulai jadi tren juga nih. Ya. Pasien-pasien yang karena lari cedera juga banyak dong pasti kan? Banyak sekali. Yang paling lazim cedera lari itu apa? Apa yang terjadi sama badan mereka? Banyak ya. Kalau cedera lari nih bisa sakit tumit, plantar fasciitis satu. Kedua sakit lutut. Lututnya misalkan patellofemoral pain syndrome. Runner's knee? Runner's knee, yes. Kenapa? Kok bisa sakit lututnya? Biasanya sih karena overuse. Kebanyakan lari. Kebanyakan lari atau ada banyak faktor lah. Di dalamnya itu harus dilihat satu-satu. Misalkan apakah dia punya gangguan alignment dari kakinya. Misalkan ada flat foot atau mungkin malah high arch footnya. Nggak sesuai sama sepatunya. Misalkan dia baru ganti sepatu atau apa. Itu juga bisa jadi faktor risiko. Atau dia baru meningkatkan intensitas larinya. Semakin cepat atau semakin jauh. Itu juga bisa menyebabkan risiko cedera. Jadi banyak faktor yang memang harus dilihat dan nggak bisa, kalau emang serius lari, itu harus mengikuti protokol untuk naik intensitasnya. Stretching penting gak sih, Dok? Penting. Aku paling males itu kalau stretching. Sama. Tapi harus banget ya? Malas tapi harus dilakuin ya? Harus. Jadi stretching itu bagus untuk meningkatkan mobilitas dari otot kita. Dan sendi ya, jadi ya sekaligus sendi juga sih. Kalau itu tidak digerakkan, makin lama makin kaku. Semakin kita tubuhnya kaku, gerakan di kita itu tidak maksimal. Jadi tergantung konteks ya. Misalnya kita untuk olahraga, jarak kita untuk melakukan sesuatu atau kemampuan, kadang misalkan main bola, kita pengen nendang. Nendangnya semakin kencang, semakin kita tarik ke belakang, kita semakin kencang kan. Tapi kalau kita kaku hipnya, kita tarikannya gak bisa sejauh itu, tendangannya gak akan sekencang itu. Jadi itu konteks olahraga. Tapi kalau untuk konteks sehari-hari, itu ya lebih ke ini sih. Kalau kita dalam postur sehari-hari itu
dalam posisi yang sama setiap hari, ototnya memendek. Setiap kali kita mau pakai ototnya untuk aktivitas lain, itu jadi susah, jadi sakit, jadi lemah ototnya. Atau karena ototnya ada yang pendek, ada yang enggak, jadi postur juga ngaruh dong. Jadi imbalance kan. Iya. Jadi ada yang lebih miring pasti satu sama lain. Oke, intinya stretching perlu ya. Yes. Itu paling males soalnya kan harus gerak-gerakin badan, ditarik-tarik gitu. Ya. Dan kaku banget badan memang. Sakit lagi di stretching. Iya. Oke, terus ini pertanyaan ada beberapa yang nanya juga sih. Pijat kretek-kretek garis miring Ciro. Aman nggak? Apakah beneran bermanfaat? Ini banyak ditanya sama pasien karena emang lagi trending ya. Oke. Kretek-kretek ini. Ini sebenarnya udah ada lama sekali dan chiropractic ini udah dilakukan udah lama sekali lah dari Amerika asalnya. Sebenarnya dia ada benefit tertentu memang ada bisa. Jadi dia bisa merelief lah. Sama kayak terapi-terapi lain bisa merelief keluhan gitu ya. Tapi harus dilakukan sama profesional yang memang sudah terlatih. Hati-hati aja, saya cuma bilang karena banyak yang melakukan kretek-kretek ini hanya berdasarkan lihat-lihat YouTube video atau cuman ada course tapi kayak mungkin cuma 3 hari, seminggu. Sedangkan itu kalau mau pelajari yang profesional itu benar-benar kayak sekolah. Jadi kayak bisa 3 tahun, 4 tahun, tergantung itunya. Jadi lihat siapa yang melakukan. Oke. Jadi lihat siapa yang melakukan. Dan terus mungkin pesan aja sih yang saya suka tidak setuju adalah klaimnya. Jadi ini seperti suatu terapi yang magic yang kayak bisa menyembuhkan semua penyakit. Jadi mau sakitnya di mana dia pokoknya dilakukan itu ntar jadi sembuh. Bukan case seperti itu ya. Jadi kebanyakan malah kalau dilihat gerakan-gerakannya itu yang dilakukan kretek-kretek itu sama semua. Di setiap orang tuh sama gitu yang dilakukan. Tapi dia untuk segala macam penyakit dilakukannya rutinnya sama. Dan mungkin saat itu merasa enakan. Tapi banyak juga yang akhirnya datang ke dokter bilang, oh iya saya pernah dikretek kayak gini. Enakan sih sehari, besoknya balik lagi. Tapi yang kita lihat itu kan yang di sosial media itu banyak kan, wah kayak magically langsung enakan gitu. Tapi untuk long termnya gimana, belum tentu dia sembuh sebenarnya. Oke, jadi intinya cari yang benar, orang yang benar, lihat siapa yang melakukan. Sama kedua, manage ekspektasinya juga kali ya. Yes, manage ekspektasi. Karena dia bukan terapi magic yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Jadi hati-hati aja. Terus ada yang nanya juga, ini terakhir nih. Kalau misalnya udah sempat di terapi, terus masih kerasa sakit, itu apa perlu cari terapi lain kah atau gimana gitu? Karena ada yang udah 2 tahun, 3 tahun masih sakit gitu. Itu harus ditelusuri dulu nih. Kenapa sakitnya gitu? apa? Sakit apa nih? Kita ngomong konteks apa? Leher ya kalau gak salah ya. Sakit leher, udah bertahun-tahun terapi gak membaik. Iya. Karena saraf kejepit kah? Iya karena HNP. Iya. Berarti kan udah ada hasil MRI-nya tuh. Dilihat kondisinya seberapa parah penjepitan sarafnya. Kita coba terapi untuk memperbaiki dari luar. Kalau memang itu sudah bertahun-tahun dijalankan dengan benar, tapi masih hasilnya nggak baik, itu kita baru mulai pertimbangkan operatif atau tindakan lebih agresif. Karena ini si temanku, aku punya teman, dia punya teman lagi. Nah ini punya nenek nih, nenek punya sepupu. Enggak. Aku punya teman, dia ada teman lagi. Dia cerita, udah 3 tahun. Lehernya itu ada saraf kejepit. Iya. Udah diterapi berapa lama nggak sembuh-sembuh. Terus mau operasi juga takut. Jadi perlu terapi apa lagi? Kalau udah mentok udah pasti harus operasi gitu. Sebenarnya ada penghubungan sebelum itu tuh ada. Pertama yang let's say dia udah diterapi. Terapinya tuh apa aja? Kita juga perlu tahu. Dan juga dilakukan oleh siapa? Dan sudah benar belum? Karena banyak juga terapi yang contoh aja nih ya. Jadi ada pasien saya baru kemarin nih, saraf kejepit di leher sama persis. Sama ya? Iya pasien nih, cerita pasiennya ya. Cowok? Jadi, iya cowok. Suka pakai baju. Ternyata dia orangnya. Iya terus. Jadi banyak, jadi dia saraf kejepit di leher. Kan jadi penjepitannya itu di tulang belakang ya. Saraf yang di tulang belakang ya. Tapi memang gejala saraf kejepit di leher itu menjalar ke pundak, ke belikat, ke lengan. Dia diterapi udah berapa kali sama ya adalah fisioterapis gitu. Dia waktu itu dia belum ke dokter gitu. Jadi dia ini di terapi, tapi terapinya di bagian yang sakitnya itu. Di bagian yang pundaknya, belikatnya sama lengannya. Yang lehernya gak diapa-apain.
I see. Jadi ya judulnya memang terapi. Tapi sebenarnya dia nggak menterapi sumber nyerinya dia. Ya terang nggak baik. Ya cuman mungkin enakan bentar karena otot-ototnya ya dilemesin lah. Tapi sumbernya nggak diapa-apain. Berarti apakah seharusnya fisioterapis itu tahu bahwa kalau misalnya dia sakit di sini, oh ini kayaknya di leher deh. Apa itu harus ke dokter langsung apa gimana? Ada beberapa yang mungkin ada yang kalau yang cukup pintar bisa tahu sih. Oh itu berarti tergantung ya. Biasanya memang idealnya lebih baik ya diperiksain ke dokter. Karena memang kita lebih terlatih untuk mendiagnose dulu di awal kondisinya masalahnya persisnya di mana. Dan kita bisa ya baca semua yang pemeriksaan penunjang tadi, X-ray, MRI dan lain-lain, kita bisa bedain lah. Oke. Karena teman saya ada yang tiba-tiba nggak bisa ngangkat gelas. Jadi lagi mau ngangkat gelas tiba-tiba nggak bisa. Dia ada kali 3 bulan ngebenerin ini tangannya dia. Kenapa tangan gua lemah apa segala macam. Iya. Ke dokter ternyata di leher. Itu kan contohnya. Iya. Itu benar-benar bisa sampai tangannya hilang fungsi. Karena saraf itu kan kayak listrik ya. Bayangin kalau listriknya keputus, lampunya nggak nyala, ototnya nggak nyala gitu. Ya itu sebenarnya kalau udah parah sih, kalau udah berat. Biasanya pertama yang gejala saraf kejepit pertama yang timbul adalah nyeri. Habis itu mulai kesemutan-kesemutan. Terus kalau dia udah mulai kebas, udah mulai lemah otot-ototnya, wah itu harus cepat ditindakan. Karena dia berarti penjepitannya udah makin berat. Kesemutan ini maksudnya kesemutan di saat-saat nggak terduga kah? Atau memang karena posisi salah kesemutan? Iya, pada saat jadi kesemutan itu bisa jadi tanda dia lagi kejepit aja sarafnya. Oke, karena kan kita bisa bedain antara karena dia tangannya salah posisi terus kesemutan, oh ini gara-gara ini. Kalau saraf kejepit dia lagi ngapa-ngapain pun kesemutan gitu. Iya, atau ada gerakan tertentu yang memicu dia jadi kesemutan. Oke. Misalkan dia dongak ke atas atau menoleh jadi kesemutan, itu berarti bisa jadi saraf kejepit di leher. Serem banget ya kalau kayak gitu ya. Oke. Siap dok, terima kasih udah datang ke sini jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman juga. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya bisa kemana? Iya, saya sih ada konten-kontennya. Oh iya, kalau kontennya saya ada Instagram, Dr. Edbert, Dr. Oke. YouTube juga, itu ada isinya video-video untuk tips cara-cara latihan di rumah sih basically. Oke. Jadi cara stretching, cara latihan penguatan, ini biasanya saya lakukan, saya minta pasien untuk lihat aja nih videonya, udah lengkap semua. Kalau mau latihan ini bisa lihat ke YouTube channel saya. Terus kalau mau ketemu langsung, saya praktek di Physio Medical Clinic di Jalan Sambas di Kebayoran, di Rumah Sakit Pondok Indah Purindah, sama Kineo Klinik di Gading Serpong BSD. Gimana bagi waktunya itu sebanyak itu itulah tempat prakteknya. Muter-muter Jakarta. Siap. Oke, thank you ya dok ya. Terima kasih semuanya, dadah.